Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan lahir batin dan memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan tugas ujian praktek BTQ ini untuk ceramah, juga membaca surat An-Nazi'at beserta hukum bacaannya atau tajwidnya. Sholawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup jahiliyah ke hidup yang modern seperti saat ini. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Nama saya Rivia Nazila Fatihah dari 12 IPA 2. Di sini saya akan berceramah tentang surat An-Nazi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang pencabut nyawanya dengan keras. Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang pencabut nyawanya dengan lemah lembut. Wassabihati sabaha, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Wassabiqati sabqa, dan malaikat yang mendahulunya dengan kencang. Falmudabbirati amra, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Jadi dari ayat 1 sampai 5 ini, demi yang mencabut nyawanya dengan keras, maksudnya adalah para malaikat ketika mereka mencabut orang-orang kafir dari keturunan Adam yang ditenggelamkan ke dalam api neraka. Gorko itu artinya keras. Kerasnya tuh yang keras banget dengan tujuan menyiksa para kaum kafir. Lalu di ayat kedua ada dengan yang mencabutnya dengan lemah lembut, yaitu para malaikat ketika mencabut nyawa kaum-kaum beriman dengan penuh kelembutan, seolah-olah dilepaskan dengan hati-hati, dan dia mudah sekali dilepaskan yang gak keras kayak orang-orang kafir untuk orang-orang beriman. Di ayat ketiga, dan yang turun dari langit dengan cepat dan yang mendahului dengan kencang, yaitu para malaikat tersebut mendahului kaum-kaum beriman masuk ke surga. Lalu di ayat kelima, dan yang mengatur urusan, yaitu para malaikat yang mengatur urusan dengan izin Allah dari langit menuju bumi. Lanjut ke ayat 6. Yauma tarjufur rajifah, sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam. Tatsba'uhar rajifah, tiupan pertama itu diiringi dengan tiupan kedua. Qulubu yauma idzi wajifah, hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Absaruha khasyiah, pandangannya tunduk. Yaquluna inna lamardudu nafil hafirah, orang-orang kafir berkata, apakah kita akan benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Aiza kunna idzaman nahirah, apakah akan dibangkitkan juga bila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Qalu tilka idzan karratun khasirah, maka mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Fa'idan nama hiya jaujan, fa'innama hiya jauratu wahidah, maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Fa'idahum fisahirah, maka ketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Allah berfirman, pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam, tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Ibnu Abbas berkata,
Ar-Rafifah dan Ar-Radifah ini adalah tiupan pertama dan tiupan kedua. Diterima dari Mujahid yang berkata, adapun tiupan pertama adalah yang tercantum dalam firman Allah Ta'ala pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Adapun dari Radifah, maka ayat ini diangkatkan bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan kembali sekali dibenturkan. Itu ada di Quran surat Al-Haqqah ayat 14. Lalu Allah berfirman, hati manusia pada saat itu sangat takut, pandangannya tunduk, yaitu pandangan manusia ketika ia menunduk dan merendah karena kengerian suasana kiamat yang mereka saksikan. Dan itu hanya disaksikan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya adanya hari bangkit. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, apakah sesungguhnya kami orang-orang musyrik Quraisy, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah orang-orang musyrik Quraisy dan orang-orang yang berkata seperti mereka, untuk menunjukkan peningkaran mereka terhadap hari kebangkitan, seperti jasad-jasad mereka hancur dan tulang-tulang mereka yang berserakan di alam kubur. Apakah apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat, mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Maksudnya, orang-orang Quraisy berkata, bila benar kami akan dihidupkan oleh Allah kembali setelah kami mati, maka kami pasti akan merugi, karena mereka kan orang-orang kafir, gak percaya kiamat. Dan kalau misalnya emang benar, terus mereka bilang kalau misalnya benar emang bakal dibangkitan lagi, berarti kita bakal jadi orang-orang yang rugi. Terus Allah berfirman, sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan hanyalah dengan satu tiupan saja. Yaitu sesungguhnya hari kebangkitan itu hanyalah satu perintah dari Allah saja. Dan dia diperintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala pertanda hari berbangkit telah tiba. Jadi di tiupan pertama itu langsung dengan tiupan kedua. Tiba-tiba umat generasi pertama dan paling akhir telah berdiri di hadapan Tuhan yang maha gagah dan maha perkasa sambil melihat. Sungguh Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah perintah kami itu melainkan seperti kedipan mata. Jadi nanti semuanya itu bakal dibangkitkan, entah yang sudah menjadi tulang belumat, entah dia yang dari zaman dulu, dari yang tulangnya bahkan udah gak ada, itu semuanya bakal dibangkitkan. Adapun Allah berfirman, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Mengenai pengertian as-sirah, ini para ulama bertafsir berlainan pendapat. Namun pendapat yang benar mengartikan sebagai bumi dan permukaan yang di atas sebagai yang tadi kata Mujahid. Ketika itu mereka berada di bawah permukaan bumi, kemudian dikeluarkan ke atas permukaan bumi. Itu adalah sekian sebenarnya ceramah dan tafsir juga. Sekarang dilanjut dengan saya membaca surat An-Nazi'at beserta tajwidnya atau hukum bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Wanna itu ada alif samsiah sama ada gunnah juga. A itu ada mat tabi'i. Gharqa ko di akhir itu ada mat iwat. Lalu Wanna itu ada alif lam syamsiah dan gunnah lagi. Wanna syito itu ada mat tabi'i. Nasto itu ada mat iwat. Wasa itu ada alif lam syamsiah, terus ada juga mat tabi'i. Wasa biha itu ada mat tabi'i. Sab itu ada qalqalah sughra sab. Ha itu ada mat iwat. Lalu fasa itu ada alif lam syamsiah. Terus juga karena sanya itu juga jadi ada mat tabi'i. Wasa biko mat tabi'i lagi. Sab qalqalah sughra ko itu mat iwat.
Fal mudaf fal itu ada alif lam komariah, lalu fal mudaf biro ada mat tabi'i, amro itu mat iwad. Terus yauma itu ada matlin, yauma tarajufur rojifah. Ro-nya ini ada alif lam syamsiah, jifahnya itu di akhir ada tak marbutoh. Terus dilanjut tasba'uhar ro, alif lam komariah lagi, jifah tak marbutoh lagi. Kulu itu ada matobi'i, bui yauma ini ada idgham bigunah yauma. Idiu ini ada idiu tuh idgham bigunah lagi. Wajifah ada tamar butoh. Ab itu ada qalqalah sugro. So itu ada matobi'i, so ruha matobi'i, ho matobi'i, syiah itu tamar butoh. Yakulu itu dua-duanya yakulu itu matobi'i. Kuluna inna itu ada gunah sama matobi'i. Lamar dudu itu dua-duanya dudu itu matobi'i. Dudu. Nafil ha itu ada matobi'i lagi, firoh tak marbutoh. Aiza matobi'i, kunna itu ada gunah sama nanya juga panjang jadi ada matobi'i. Ido matobi'i, manna hiro itu ada gunah, hirohnya yang di akhir itu ada tak marbutoh. Qalu dua-duanya matobi'i. Tilka idza itu ikhfa, karotun itu izhar, ho itu matobi'i, siroh itu tak marbutoh. Terus ayat 12 ayat 13-nya innama itu ada gunah, manya itu matobi'i. Hiya jaurotu ketemu tanwin ketemu wawu itu idgham biguna, wahidah tamar butoh. Faida danya matobi'i, hum ini idgham ini izhar syafawi deh. Kayaknya izhar syafawi. Kalau nggak izhar syafawi, ikhfa syafawi. Pokoknya bukan idgham mimi. Hum bis sanya itu ada matobi'i, hiroh tak marbutoh. Ya, sekian video dari saya. Maaf jika banyak kesalahannya. Semoga nilai saya bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.